Selamat malam semua. Halo, malam. Kok lagi aku nama? Dipasang dong. Maafkan, sudah tua. Selamat malam semua, kembali lagi di acara ngobrol bareng Beli Bule bersama saya Putu Evi dan suami saya. Wean Pon Semara Pon Hatch. Iya, karena kita akan ditemani oleh pembicara kita atau kawan yang kita ajak ngobrol dari jauh di Belanda. Jadi kita malam-malam nih biar menyeimbangkan perbedaan waktu. Aduh, banyak sekali yang Beda ya udah 6 jam ya sama Eropa. Iya, halo, terima kasih. Ada Alex itu. Halo, Billy Alex. Alex. Apa Mas kabar? Alex, apa kabar? Krisna udah datang. Krisna ya. sudah ada di sini. Bentar ya Krisna, saya mau perkenalkan Krisna sebelumnya. Ada Arjun, halo. Yang dadap seperti Dadap. biasa. Ada Bagus Natia. Halo, Bagus. Terima kasih sudah mampir di acara ngobrol bareng. Saya akan mulai perkenalan dulu sedikit. Tapi kayaknya mungkin banyak kawan-kawan yang sudah kenal ini ya. Tapi kita mau tanya kabarnya pastinya udah lama. Tahun berapa kita ketemu? 2000 Waktu kamu ke sana 2016 ya, 4 Oktober. tahun itu. Ya pas. Iya, ya pas pas, ya. pas. Bulan-bulan Pas ini sekali. ya, bulan-bulan ini saya ke sana. Oke. Soalnya saya harus baca ini namanya agungnya panjang, saya nggak hafal. Jadi Krisna Suteja ya, kita kenal beliau. Krisna Suteja dengan nama lengkap Anak Agung Bagus Gede Krisna Putra Suteja, SSN MM Mus. Ya, benar gitu cara bilangnya. Ya, Masters of Music. Master of Music. Ya. Nah, aku ngintip sedikit. Dia lahirnya di Jakarta loh. Saya baru tahu. Saya kira dia lahir di Bali. Di Jakarta tanggal 28 April 93. Si muda nih. Si muda. Iya. Dan tahun 2014 menamatkan studinya di Isiden Pasar. Itu di seni pertunjukan ya. Mungkin kerawitan kerawitan kayak jurusannya nanti kita ya. tanya dia ya. Iya, nanti kita tanya-tanya lebih banyak soal itu. Sangat fluent bahasa Belanda juga. Kita mau, saya nggak bisa ngetes gimana Nggak bisa cara tes, saya. nggak tahu ya. Nanti suruh kawan-kawan yang di sana Suruh dia ngetes. baca bukunya Yakuts. Halo Bama. Ada Pandu, halo Pandu. Nah, terus tahun 2016 itu pas saat saya dan suami mampir di Belanda, kita ketemu Krisna di sana. Dan saat itu memang diundang untuk mengajar gamelan di sana di Belanda. Kita Sambil akan studi ya. Iya. Nah, itu yang kita akan tanya-tanya. Baru-baru ini sudah menamatkan Master of Music-nya di Codarts University for the Art di Rotterdam. Kita akan tanya-tanya banyak dong soal ini dan juga tanya-tanya banyak bagaimana sih komunitas gamelan di sana. Biar kita makin semangat ya. Ternyata di luar sana banyak sekali gamelan grup juga. Kita langsung Yuk, aja ya. undang aja, Kita undang langsung ya, Gung Kris. Aku pakai kacamata, pantas aku nggak bisa lihat. Halo. Halo, selamat malam, Swastiastu. Krisna, apa kabar nih? Swastiastu. Becek. Apa kabar? Selamat siang. Becek, Selamat siang. di mana nih Ki? Ini Di rumah. kosan, di Ya, kosan di kos. dulu, di tempat tinggal yang dulu, Di sana nggak ada kos Ya. ya, apartemennya. apartemen. Ini Alex juga di samping. Dia tinggal di sini sekarang. Oh, ikut bareng ya? Oh, berarti nggak sama Ya, ya. profesor dulu? Nggak. Ya, ya, Lagi sama di Profesor Hedi. Belanda apa di Prancis? Di Belanda. Di rumahnya Profesor oke, Hedi. ya. Masih tetap. Oh, ini masih ya. Oh, Ya, ya. Sip. Ya, Salam buat bagaimana? Alex dan sama, Salam sama Bu Heidi ya. Bu Heidi. Ya. Sudah lama ini kita Iya, tidak iya. bertemu atau say hello. Bu Heidi gitu. kan sempat kesini tahun lalu ya. Oh, dia sempat Iya. Ya, ya? tahun lalu. Aku Pak lupa. berkunjung, ya mungkin dia cerita. Dan Iya. harusnya tahun ini sama sebenarnya. ke Bali. Tapi gara-gara pandemik cancel jadinya. Betul ya, aduh kasihan banget ya. Pasti udah kangen banget sama keluarga. Rindu sekali. Cuma teman-teman, Iya. keluarga, semuanya.
Ya, Iya, pastinya ya. Ya, kita nggak bisa kemana-mana ya. ya, Kita juga gara-gara, kembali lagi seperti ini 4 tahun sudah ya. ya, ya pas Tahu-tahu bulan sudah ini 4 ya, tahun. kita ketemu Oh, di bulan-bulan museum, ini. ya di Oh, Festival betul-betul. Sangasari. Betul. Ya, Hmm. Iya. Nah, terima kasih loh sebelumnya sudah apa namanya bisa ngobrol bareng sama kita malam ini, malam di sini. Eh, ya, Begini, apa namanya mungkin sebelum kita mulai mau say hello dulu ke kawan-kawan biar ngerasa juga lebih dekat. ya ini ada teman satu Midun. Halo Midun, Oh iya. teman diisi dulu. Oh iya dibilang. Ini pertama yang mau bilang Suksumo, Niki sudah mengundang. Sangat apa? Dia sangat rindu sekali ada apa namanya perbincangan seperti ini. Apalagi kita sudah lama tidak ketemu dan juga kita sama-sama bergelut di dunia seni kan. Kita sama beli. Betul. Ya, yang harap sih tapi acara ini tetap terus berlanjut agar kita bisa mengenalkan teman-teman kita di sini pertunjukan dan seni-seni yang lainnya. Biar kita bisa sharing kan. Jadinya orang yang selalu connect Itu tujuan. memang nih tujuannya kita kangen sekali sama teman-teman. Iya. Yang ya senang sekali dengan acara live ini. Jadi ada interaksi ketika ada pandemik ini gitu loh. Iya. Iya. Soalnya itu memang apa namanya rasa kesepian itu luar biasa ya. Walaupun kita satu keluarga tinggal berempat ya, apalagi tinggal sendiri itu berat sekali. Betul. Tidak banyak negara yang bebas dari COVID ya. Hanya negaraku yang tempat aslinya New Zealand sudah bebas New dari Zealand, COVID. Dan sekarang di Eropa sudah mulai meningkat lagi COVID-nya. Jadinya kembali workshop-workshopnya di cancel dulu, di postpone sampai mereda lagi. Ya, dia nggak ngerti juga jujur. Dia nggak percaya sebenarnya sama pandemi COVID ini. Ya menurut pandangan Tiang ya ada sesuatu lah. Artinya ya keluar dari base dari kesehatan itu. Jadi ada maksud dan tujuannya saya rasa ya ada hubungannya dengan pemulihan dunia mungkin ya, semoga menjadi lebih baik. Bisa saja ya. Ya, lingkungannya udah mulai rusak banget, apalagi di Indonesia. Benar. Ya, semoga bisa pulih. Semua ada di tangan kita. Makanya kita sebagai seniman juga memegang peranan penting, gitu. Ya. Dan juga seniman sekarang bisa lebih aktif lagi, walaupun di mana namanya di dalam layar, tidak live langsung gitu loh. Tapi kan tetap berkreasi dan beraktif. Ya. Ada banyak cara untuk kita berkreasi atau berkreativitas sebagai seniman. Kita langsung aja karena saya pasti banyak sekali yang kita bisa bicarakan. Tahu-tahu waktunya udah habis nanti. Gitu. Kita harus langsung nih supaya dengar banyak dari Krishna. Nah, bisa cerita nggak pertama kali waktu ada undangan mengajar ini, lalu bagaimana tiba-tiba apakah keinginan untuk belajar atau mengambil master saat itu di sana itu datangnya dari diri sendiri atau memang dari undangan tersebut? Mungkin bisa ceritain? Ya, sebenarnya pertama sekali dari SMA saya udah berkeinginan untuk studi di luar. Karena pada saat SMA saya pertama kali keluar negeri dengan gamelan Calukat waktu tur Housing Bali di Amerika. Jadi 2 kali pernah ke Amerika. Jadi dari sanalah saya punya keinginan untuk gimana sih caranya untuk lanjut nanti studinya di luar agar bisa lebih mendalami ilmu-ilmu lain di luar seni gamelan. Jadi bisa menambah menambah kualitas dan juga menambah sesuatu yang baru dalam repertoire atau perkembangan gamelan Bali. Jadi dari SMA itu saya udah berkenan kalau gitu mungkin saya akan lanjutkan di ISI dulu untuk cari mendalami lagi seni gamelan itu. Nah setelah S1 baru bisa keluar. Nah kebetulan Profesor Edi dan ada Hendris, mungkin Pak Ugan tahu Hendris. Nah beliau mengunjungi ya, jadi dari sanalah ada
semacam apa namanya pembicaraan kalau saya berkeinginan untuk melanjutkan di luar, tapi belum tahu di mana pada saat itu. Pertama kali saya sebenarnya sangat ingin untuk melanjutkan di Amerika, entah itu di CalArts atau di Berkeley, tapi karena mungkin connection-nya tidak begitu bagus di sana mungkin. Nah, setelah itu saya memantapkan pikiran untuk melanjutkan di Eropa. Dan juga di Eropa untuk apa namanya guru gamelan Bali sangat minim. Jadi oke, saya ingin fokus untuk lanjut dan juga mengajar di Eropa. Nah, sebenarnya pertamanya saya hanya fokus kuliah. Nah, sedangkan itu banyak grup-grup di Belanda yang membutuhkan guru pada saat itu, ya udah selagi kuliah dan juga mengajar gamelan. Ya. Oh, berarti tawaran belajar itu yang datang duluan sebelum Ya, tawaran bukan mengajar, mengajar ya. bukan sebaliknya ya. Oke, jadi Ya, bukan, jadi dapat kesempatan itu sambil jadinya ya, dibutuhkan sekali Ya, ya sambil. Apa topik S2-nya, Krishna? waktu diisi. Waktu di S2. S2. Kebetulan di Rotterdam kan bisa memilih di World Music Department, jadi kita bisa belajar musik India, musik tango, Brasil, Turki. Nah, jadi saya fokus ke musik Indianya, ke North Indian music. Jadi dari teori-teori musik India Utara saya bisa mendalami lagi di sana dan mencoba menggabungkan dengan gamelan Bali. Saya menggunakan gamelan pargulingan pada saat itu untuk ujian saya. Oh, jadi kombinasikan irama, ada tala, ada kayak gitu. Tala dan raga. Ya. Jadi saya kombinasikan. Sempat juga memikirkan itu karena di Semar Pegulingan, apalagi yang klasik sekali itu kan ada apa namanya ginaman itu seolah-olah mencari rasa gending. Ya, seperti alap di dalam ini. Alap. Iya. Dan ada kayak improvisasi memang dalam benar. Itu ya. Memungkinkan di sana ya. Jadi tapi kayaknya memang dalam musik India itu lebih kompleks ya untuk mencari luar biasa kompleksnya. Dan strukturnya emang sudah dari awal di-build di apa namanya? Mereka sudah mencoba membuat dari awal sekali dan hasilnya sudah ada seperti itu. Seperti Tihai, dia di-build dari awal dan diakhiri dengan Tihai. Jadi saya ingin memasukkan teori-teori tersebut ke dalam gamelan Bali. Ya. Menarik sekali. Dan hasilnya sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali. Saya bisa berkesempatan untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dari teori-teori musik lainnya di luar gamelan Bali. Jadi sempat belajar langsung sama orang India enggak? Atau orang ahli musik India? Di mana? Di CalArts. Jadi satu ada dosen tabla dari India dan juga satu master Bansuri, mungkin tahu, Pandit Chauraksha. Beliau mengajar seperti guest teacher. Jadi mungkin setiap satu semester beliau datang seminggu dan beliau kembali lagi ke India untuk melakukan tour ya. Jadi kesempatan itu sangat saya saya sangat bersyukur bisa belajar dengan master-master seperti itu. Ya. Ada nggak kesulitan memadukan musik India di mana itu mengandalkan banyak improvisasi dan juga musik itu kan merupakan kalau nggak salah ya keturunan dari bapak atau ibu ke anaknya dan seterusnya. Itu jarang ada orang di luar keluarga belajar, sedangkan musik Bali kan memang satu komunitas, kita tidak mestinya berguru sama bapak atau ibu kita gitu. Bagaimana itu kalau dikombinasikan ke dalam musik Bali, ada kendala apa enggak? Pertama-tama saya mengambil kelas tabla itu, pertama saya jujur depresi karena memang sangat sulit untuk memainkan instrumen tabla. Jadi saya coba push diri saya untuk saya harus bisa setidaknya memainkan lagu ini, irama ini dari tabla. Nah, ketika saya tanyakan guru saya, beliau memang beritahu saya kalau belajar tabla itu harus dari kecil setidaknya dan harus reguler.
setidaknya satu hari itu 5 jam atau 6 jam. Sedangkan saya di sini dalam waktu satu hari itu bisa mengajar di sini dan juga mengerjakan tugas yang kelas yang lain. Jadi tidak ada waktu untuk fokus ke tabla aja. Jadi di sana ada guru saya, guru pembimbing saya untuk tabla, memberikan artinya apa ya, ruang untuk saya, ruang khusus untuk bereksplorasi tidak sesuai dengan pakem dari tabla tersebut. Jadi saya bisa bebas bermain tabla dan juga memasukkan elemen-elemen gamelan Bali. Jadi banyak sekali ada kesulitan, kendala, akan tetapi dalam perjalanan proses berkomposisi itu saya mendapatkan suatu apa namanya, seperti rumus atau apa ya dalam berkomposisi itu. Jadi saya juga mendengar banyak komposer Bali seperti Pak Pasubandi, sempat beliau juga apa namanya memasukkan idiom-idiom India ke dalam musik gending Bali. Dan juga banyak sekali apa namanya ada kejutan-kejutan dalam proses berkarya dengan memadukan dua unsur musik yang berbeda. Ya. Mungkin tidak mestinya kita menjadi mahir Tidak. memainkan alat tersebut, tapi Sama sekali mengerti tidak. mungkin proses irama dan sebagainya, Proses, kita esensinya. Bagaimana komposisi itu yang dulunya dinotasi menjadi suara, dan proses itu sangat saya pakai pegangan dalam saya berkomposisi saat ini, karena saya sudah mengetahui teori-teori yang ada yang benar-benar dari India, dan bagaimana saya mengaplikasikannya ke dalam instrumen gamelan. Kan Apalagi ke satu contoh, tabla itu kan dua bass instrumen, tapi dia banyak punya membran suaranya. Nah, dari setiap nada yang di tabla itu saya bisa aplikasikan ke masing-masing instrumen. Jadinya masing-masing instrumen di gamelan itu bisa berbeda motif ritmenya. Jadi begitu kurang lebih inti dari jadi sesuatu yang baru ya. Ya, benar. Dan juga saya banyak belajar elektronik juga di sini. Jadi ya sangat banyak wawasan yang pertama-tama saya sangat apa namanya? Ya saya katakan tadi depresi karena terlalu banyak ada income yang masuk, jadi kadang-kadang kan harus ya. Tapi jadi semacam information overload ya. Overload informasi. Benar. Saya merasakan itu begitu saya tiba di Bali, apalagi latar belakang saya kan di arkeologi, jadi sejarah dan sebagainya, tidak banyak ke musik, tapi saya suka ngoleksi musik eksperimental, musik radikal dan sebagainya. Kemudian sampai di Bali saya sempat juga depresi melihat apa namanya orang mahir sekali main macam-macam alat musik gamelan. Saya pikir tidak mungkin saya bisa seperti itu. Dan sampai sekarang enggak juga, tapi saya lebih suka kalau saya sendiri ya, di mana saya aplikasikan ke mendukung masyarakat di sini yang suka gamelan klasik. Tapi itu saya kita kembali ke Krishna. Ini juga apa namanya yang saya tadi mau tanyakan, kan pastinya apa namanya hasil ujian akhirnya itu apakah bisa ditonton di YouTube atau bagaimana? Mungkin kawan-kawan ingin dengar. Kebetulan di sini untuk yang seperti itu agak-agak apa namanya kurang untuk dipublikasi, karena untuk hanya part per partnya saja. Jadi dari kampus sendiri memang tidak dikasih untuk publikasi ke publik, hanya untuk publikasi di dalam studi kampus saja. Ya beda sama Indonesia ya. Ya, beda sekali. Di sini privasi student itu sangat prioritas tinggi sekali. Apalagi mengenai riset atau komposisi baru atau ya semacam itu. Mereka sangat strict, sangat apa namanya disiplin mengenai itu protek. Kita waktu ngajar di Kanada ya, di Toronto juga tidak diizinkan untuk di video begitu. Dan apalagi untuk anak-anak kecil ketika kita mengajar workshop harus di blur foto-foto mereka. Jadi hal seperti itu sangat apa namanya strict di sini.
disiplin sensitif sekali, biasanya. sensitif, Sensitif benar-benar. banget. Harus minta izin dulu Beda, kalau mereka mau Iya, dipoto beda atau di sini enggak. contohnya anak kita si Semara itu dia diharuskan harus punya Untuk Instagram, ya, harus memang di video iya, dan harus di-upload ke Instagram gitu. Terus saya iya, sampaikan ke memang istriku, berbeda. ke ininya, ke Evi, terus dia kaget dengar juga karena memang apa namanya kita kan juga bagian dari itu gitu Iya, ya sekarang iya. karena ini kan sebenarnya. iya. Lanjut Oh atau ini saya sempat ngomongin masalah seni yang turun dari orang tua. Kalau dalam kasusnya Krishna kan dari ayah kan dapat, dari Ajik kan dapat ilmu gamelan ya, karena bapak kan Bukan dari papa. bukan. Sebenarnya dari darah ibu, dari keturunan ibu. Oh, oke. Karena papanya dari ibu saya itu Cokodogong Mas. Beliau yang pertama mengenalkan gamelan di Eropa, di Belanda khususnya. Dan juga sempat mengajar dengan Bapak Gandro di CLA berdua Oke. di CLA. Ya. Nah dari sana mungkin bapaknya ibu berarti saya tak tahu. kakek. Dari itu kakek ya. Ya kakek dari ya papanya ibu, dari ibu. Dan katanya almarhum pernah juga ngajar di Belanda ya, di Museum Tropen ya, kalau nggak salah, Museum di atas Tropen, gamelan Semar Pegulnya yang sekarang tidak boleh dimainkan ya, yang saya riset waktu tahun 2016 dia. Dan itu sangat bodoh menurut saya, Bli. Kenapa ada gamelan yang sangat bagus, tapi kita tidak boleh memainkan, dan kita melihat juga nggak boleh. Aduh, gila sekali. Harus minta izin khusus. Saya merasa beruntung sekali dapat meneliti gamelan itu dan dapat juga rekam suaranya dan sebagainya. Memang itu perunggunya beda sekali sama perunggu yang beda sekarang. sekali. Itu memang kualitasnya luar biasa itu, dan mestinya memang dimainkan. Gamelan di rumah saya di Ubud, Plegongan. Jadi dari bahan-bahan perunggunya sama sekali tidak pernah dipanggur sampai sekarang. Gamelan yang di rumah, Plegongan. Mungkin beli pernah dengar. Yang sering dipakai untuk rekaman pebarongan, Plegongan. Itu gamelan lama. Ya, dari kakek saya. Gamelan lama sekali. Di Ubud. Ya. Plegongan. Saya belum pernah lihat. Ya, di Puri Menara. Oh, di Puri Menara. Belum pernah ke sana. Ya. Ya mungkin beli kalau ada waktu. Habis pandemi. Untuk dicatat dan tuningnya diukur. Iya, menarik. Saya sangat kagum cuma beli Faguan bisa buat gamelan sendiri dari rumah. Mungkin saya nanti akan belajar juga. Mau buat gamelan sendiri. Orang itu dari apa namanya, kesenangan aja, memang senang dengan nada yang unik gitu, dan merasa itu sayang kalau nada itu tidak dibangkitkan lagi, kalau itu hanya tinggal catatan di buku tua, itu kasihan, itu kayak barang museum, sedangkan kita bisa hidupkan ke dalam alat musik, mungkin memberi inspirasi kepada satu seke atau seorang individu yang ingin buat gamelan baru, kan bisa lahir kembali nada itu. Makin membuat kita sebagai orang Bali bangga dong ya, bisa segitu produksi banyak sekali, menghasilkan nada-nada yang berbagai jenis gitu, kaya banget kita. Karena nada barat dibanding Bali itu miskin sekarang, karena kita sudah buat standar 440 Hz gitu ya, dan katanya dulu tidak begitu ada standar itu di zaman Ratu Victoria katanya. Jadi setelah zamannya beliau, di zamannya beliau dibuatkan standar untuk seluruh Eropa, terus merambat ke Amerika dan sebagainya. Jarang ada orang yang keluar dari standar itu, kecuali musik eksperimental mungkin. Jadi kadang-kadang saya merasa agak kecewa kalau ada dia bilang musik etnik di Bali, etnik ya di Bali itu fusion, tapi yang harus ngalah itu musik Balinya, bukan baratnya. Karena alat musik kadang-kadang punya fret gitu ya, gitar. Iya, benar. Sedangkan kayak viola itu masih bisa di-tuning mengikuti musik Bali ya. Ya, ini ibunya kan suka main biola. Dia kalau pas main gender, disuruh ibu tuningnya disesuaikan biar kayak tuning gendernya. Kadang-kadang
kayak kayak gitu kita di New Zealand. Sebenarnya bisa gitu. Mm-mm. Tapi kalau dia ada fret, ada kayak piano, masa kita tuning pianonya mengikuti musik Bali. Tapi mestinya dicoba gitu. Kalau memang Ya, kita daripada kita Eksplorasi manggur lah. buat gamelan baru lebih Eksplorasi, susah tuning. eksplorasi sebaliknya sekarang mungkin siapa tahu itu kan memang trennya ya kan. Ada lagi nih, kan kita ngobrolin banyak sekali tentang gamelan. Saat belajar di sana ternyata dapat kesempatan untuk mengajar. Seberapa besar sih komunitas gamelan yang ada di Belanda, atau ya mungkin kan di luar Belanda kadang-kadang ya ke Paris juga. Seberapa besar sih kalau di Eropa lah bilang? Berapa besar komunitas gamelannya? Ada berapa banyak gitu? Mungkin bisa kasih kalau di tahu Belanda sedikit. sendiri lumayan cukup banyak karena komunitas Bali di sini sangat banyak juga. Dan juga ada Banjar di Belanda. Iya. Apa Banjar nama Riki, banjarnya? Banjar suka duka. Suka duka. Banyak suka duka. Dan sekarang mungkin sudah tidak aktif lagi karena ada kesibukan atau gara-gara pandemi. Ya, tapi mengenai komunitas gamelan sini sangat banyak. Kira-kira sekitar sampai 20 mungkin di Belanda saja komunitas gamelan, Jawa dan Bali. Belanda saja. Ya, Jawa dan Bali. Jawa dan Tapi Bali. jenis gamelannya banyak nggak ya? Ada gong kebiar apa lagi? Kebanyakan gong kebiar dan hanya ada satu Semar Pugulingan dan satu gamelan angklung, setahu saya di Belanda. Oke. Dan kamu pernah ajarkan semuanya? Ya, saya mengajar Semar Pugulingan di University Amsterdam. Itu miliknya Profesor Edi, gamelannya, ensemble-nya. Dan juga gamelan angklung milik beliau juga. Dan Hendrik. Oke. Ya, Itu Semar Pugulingan saya 5 ya? ya saya 5. Itu, Saya 5. Semar Ya. Pugulingan saya 5. Ya. Tapi sejauh ini kalau komunitas gamelan masih lebih besar di Amerika ya, terutama gong kebiar ya di Jauh. Amerika. Ya, karena setiap university mungkin di Amerika sudah memiliki gamelan. Itu bedanya di sini. Di sini peminat gamelan mungkin kurang sebesar di Amerika. Hanya untuk kelas-kelas tertentu, tidak seperti regular class seperti di Amerika. Jadi ada minor class. Jadi mereka cuma ambil itu untuk mendapatkan nilai tambahan. Jadi di luar dari mata kuliah umum mereka. Jadi itu yang saya kurangnya di sini di Eropa. Tidak ada di university tidak ada kemauan untuk menggunakan gamelan sebagai kelas umum. Ya. Berarti jurusan etnomusikologi tidak ada di tiap universitas? Ada etnomusikologi. Tapi mereka tidak fokus sama gamelan saja. Di Amsterdam ada etnomusikologi. Ya. Ya. Kadang-kadang kendalanya saya lihat di luar negeri, contohnya di negaraku sendiri di New Zealand, itu tempat untuk menaruh satu barongan gamelan, apalagi gong kebiar, Semeran Dana itu terbatas banget ya. Dan biasanya duluan dia punya gamelan Jawa itu sudah makan banyak ruang ya. Iya. Dan juga waktu terbatas karena ada komunitas yang menyewa studio misalnya untuk mengadakan latihan. Dan juga waktu dan tempat sangat terbatas di sini. Itu yang saya kadang-kadang kangen dari Bali. Karena di Bali kita kan unlimited. Mau kapan saja latihan boleh. Dan juga tempat di mana saja boleh kita main gamelan. Itu yang kadang-kadang saya rindukan di sini di Eropa. Dan juga waktu, seperti di Bali, ayo muruk janing gitu misalkan latihan sekarang. Sedangkan di sini tidak bisa seperti itu, harus sebulan atau 2 bulan. Cek waktu kita plan dulu buat schedule-nya biar semua orang bisa hadir kan ya. Itu yang saya tidak suka di luar negeri. Hidup di Bali. Benar. Ya, tapi di sini yang susahnya jam karetnya. Karetnya yang jangan. Itu juga buat jengkel. Itu karena kalian sudah ada karena waktunya tidak terbatas di Bali, makanya mereka sering terlambat karena kapan saja kan boleh. Sedangkan di sini mereka harus bekerja, harus ini gitu, makanya mereka disiplin semua di sini. Ada yang saya suka dari itu, Krishna, di mana kayak contohnya di Seke di Mekar Buana ya cukup banyak juga ngaret,
Tapi di zaman sekarang agak lebih on time ya. Lebih on Mungkin time, karena ya. sudah sering di message sama klien, ayo Iya. bagus sebut Kliennya Iya. udah punya cari jauh teknik, cari gitu. udah punya Tapi teknik. yang saya suka itu kalau sudah ada beberapa teman-teman yang rajin sudah datang ya, kayak ada saya lihat di sini di chatnya ada si Dap, ada Pandu, ada teman-teman datang lebih awal. Kita lebih kenal sama mereka. Kita coba mengingat gending yang kita sudah cari, apalagi gending panjang-panjang kayak Semar Puglian tidak bisa instan cari gending kayak gitu. Jadi walaupun kita nungguin teman-teman, kita nggak mestinya cuman duduk dan ngobrol aja, lihat HP ya, gitu. atau lihat HP. Tapi kita cari gendengnya. Saya selalu bilang sama anak-anak, ayo kita cari gendeng, jangan cuma duduk gitu. Don't negak-negak gen gitu. Ayo Yang alih datang gendeng. awal lebih pintar jadinya. Iya, jadi pada akhirnya mereka merasa bersyukur, mereka tidak membuang waktu itu ya. Jadi mereka manfaatkan waktu itu. Beda dengan di luar negeri di mana semua mulai on time dan juga selesai pada umumnya on time ya. Iya. Nah, ini kalau sekarang kan sudah menamatkan ininya masternya ya di Rotterdam. Jadi bagaimana sekarang planning ke depannya setelah ini? Memang kan harusnya udah kembali ya, pulang ke Bali, tapi karena pandemi kan tidak bisa. Nah, kira-kira apa nih planning ke depan saat ini? Planning, jujur, Tiang, banyak sekali ada planning di kepala sejauh ini. Tapi saya mau fokus satu planning untuk agar bisa melanjutkan studi lagi. Entah itu ngambil PhD atau komposisi Western. Karena saya lihat banyak teman-teman yang berusaha untuk mengundang saya untuk belajar, terutama komposisi Barat. Salah satunya di Paris, di konservatori di Paris. Mereka sangat berkeinginan sekali saya untuk bisa belajar di sana untuk menekuni komposisi Barat. Dan saya pikir juga kalau hanya komposisi Barat mungkin agak kurang, waktunya harus panjang sekali karena saya belum memahami sekali dasar-dasar musik Barat sendiri. Jadi untuk belajar untuk hanya 1-2 tahun saya kira kurang cukup. Mungkin saya akan lanjut PhD kalau ada Mas Tungkaro ada jalan nanti, mungkin di Leiden atau di Amsterdam nanti. Nggak tahu, lihat tahun depan gimana suasana dunia. Terutama kan kalau PhD harus ada. Ini memang udah ada undangan untuk melanjutkan atau memang atas dasar keinginan sendiri untuk lanjut? Ada undangan dan juga ada keinginan dari diri sendiri untuk lanjut. Tapi dan semuanya online sekarang, Krishna. Ya itu juga boleh. Kalau misalnya mau lanjut karena kan September kemarin, mereka udah mulai ajaran baru kan, dan tahun depan pun dari Januari kita udah ada deadline-nya. Jadi saya pikir kalau online sama saja bohong, karena saya kan orangnya praktikal, lebih ke langsung terjun dengan tatap muka dengan dosennya. Jadi saya mungkin postpone dulu, lihat situasinya bagaimana nanti, dan juga cari dananya, cari scholarship mungkin nanti. Karena mahal sekali ya, untuk kayaknya semua mundur sekarang ya. Sebuah apa yang kita lakukan harus memang sabar. Kayak kita diuji banget. Sangat diuji. Iya, benar. Saya sama Evi tidak nyangka di live stream. Kita nggak pernah live stream ini bisa lama banget. Ini cuma nggak sengaja aja sebenarnya. Saya pikir karena terinspirasi dari saya kan ikutan komunitas lingkungan. Waktu itu diundang live untuk kita ketemu teman-teman seluruh dunia di komunitas lingkungan, tapi kita menyanyi untuk menghibur satu sama lain, untuk bikin kita nggak terlalu waktu lockdown kayak gitu. Lalu tiba-tiba saya pikir kenapa nggak kita kan kangen pasti nih sama teman-teman komunitas gamelan, nggak bisa keluar, mungkin bisa komunikasinya seperti ini live, kita ngobrolin hal-hal yang berguna yang bisa menginspirasi kawan-kawan yang sedang bagus sekali beneran Mbak sama Bli. Ya salut sama kalian sudah bisa artinya pelopor untuk melakukan kegiatan seperti ini, untuk live bisa kita sharing langsung walaupun dengan keadaan seperti ini kan.
sangat penting sekali kita bisa bicara satu sama lain, sharing pengalaman Mungkin selama pandemi. Yeay. ya Betul. Ya, asik sekali. Dan mungkin bisa saja kalau ini tidak ada pandemi, umpama kita coba membuat seperti ini, bisa saja kita nggak bisa lakukan tiap minggu secara Tidak, rutin karena karena waktu kita kita pasti sibuk habis gimana. untuk Sekarang kita di rumah untuk saja pasti. ya, berkesenian. kita menanti tiap hari Sabtu ya siapa Ya, ya yang saya harus selalu menanti. Kadang sudah selesai ini satu, kita udah langsung tahu cari siapa yang mau ketemu. selanjutnya. Ini ada ada beli cat, beli cat beli sini. made, Kemarin ada sudah sempat kita juga ngobrol bareng. eh, Nah, Penari kan ke Amerika juga, ikut sama ya. Sudamani juga. Kita senang banget. Aduh, banyak sekali inspirasi kawan-kawan yang ada di seni gamelan, seni tari. Maka kita buat hari ini sama Krisna ngobrolin tentang gamelan, bagaimana pengalaman di ya, Eropa dan sebagainya. Kadang kita juga punya kawan-kawan menginspirasi lainnya yang selalu terkait dengan kalau nggak gamelan pasti tari juga gitu. Terus saya ya. mau tanya Krisna, itu metode mengajar di Eropa itu bagaimana? Di Belanda sama saya lihat kamu ngajar di Prancis, katanya di mana lagi di Spanyol ya. Metode Ya. yang dipakai itu sama, apakah pakai notasi atau bagaimana? Atau ada nggak perbedaan antara ngajar orang Prancis sama orang Belanda? Karena waktu ini kita sempat ngobrol sama beli ciat, beli Ya, made. Beliau juga ceritain soal perbedaan penggunaan bahasa dan sebagainya. Mungkin Krisna sendiri punya pengalaman menarik lainnya Ya, ya, coba yang cerita. atau sama atau bagaimana? Mengenai proses pembelajaran setiap grup sangat beda-beda, Mbak. Ada satu grup yang memang dia khusus untuk belajar lewat notasi, dan ada juga mereka yang khusus belajar lewat video, dan ada grup yang khusus belajar tanpa notasi dan video. Jadi ada tiga hal itu. Jadi saya setiap mengajar grup-grup berbeda harus menyiapkan diri, seperti membuat video sebelum kita latihan, dan juga membuat notasinya, dan juga mengetahui karakter masing-masing pemain. Kadang-kadang apalagi yang sudah berumur, mereka tidak sabar. Artinya kemampuan mereka secara teknik kan mungkin sudah menurun, tapi kemauan mereka sangat besar. Jadi bagaimana kita negosiasi dengan hal-hal seperti itu di sini sangat susah sekali. Dan juga ego mereka semakin tinggi karena sudah umur. Jadi satu pemain kadang-kadang ada pembicaraan sedikit, ada yang tidak setuju dengan ini dengan itu. Kadang-kadang saya capek sekali memikirkan itu di sini. Tapi sesuai dengan waktu bisa belajar bagaimana menghandle situasi seperti itu. Iya, Dan juga itu banyak, jumlah ya. pada umumnya jumlah pemainnya berapa? Satu grup penuh 20 orang, 30 orang kayak di Bali, atau grupnya kecil? Ada beberapa grup yang memang semua instrumen isi, dan ada beberapa yang cuma 15 atau 18 orang atau cuma 10 orang. Jadi, dan juga kadang-kadang mereka datang lagi, terus lagi 2 minggu tidak datang, terus datang lagi. Itu juga yang satu kendala yang saya dapat di sini Iya. selama proses. Jadi Kadang-kadang, walaupun di Eropa disiplinnya bisa kurang juga ya? ya karena mereka mungkin mahasiswa, masih belum mereka tidak fokus ke gamelan saja, mungkin ada job manggung di mana atau pentas di mana. Jadi mereka susah mengatur waktunya. Itu Ya. sama waktu kita di Waktu Toronto di ya. Toronto juga sama. Sampai dosennya marah-marah, jadi karena ada waktu cuma 12 minggu untuk menyiapkan Ada mereka untuk target, pementasan gitu. Ya, Sedangkan mereka kan limited juga gitu. Jadi ya. ada benar. aja sih yang nggak muncul. Jadi Krisna bilang pakai video itu gara-gara pandemi apa gimana? Nah, memang mereka Nggak, memang lebih bisa mengingat gening-gening itu lewat video dulu, langsung secara langsung. Jadi mereka bisa belajar di rumah dan mendengarkan main sendiri di rumah. Jadi per instrumen. Jadi Videonya. mereka punya instrumen di rumah. mendengarkan Ya. dulu gitu lewat video. Ya. Oh, oke. Terus nggak pakai notasi ya? Ada juga yang pakai notasi. Ada grup. Ya. pakai. Oh, oke. Jadi ada 3 Ya. tadi.
Ya, Ada ya. yang suka pakai video dulu sebelum Ya. diajarkan, jadi ada Ada yang persiapan itu, baca jadi mesti notasi. disiplin ya. Oh ya, Ada saya yang dengar pingin ininya kurang notasi, bagus gitu. jadi mesti persiapan Hmm. nulis notasinya dulu sebelum Ya, mengajar benar. kan gitu. Berarti banyak ini. Berarti banyak sekali ya dapat pengalaman setelah Banyak apa sekali. namanya mengajar dan tinggal di Eropa ya. Ya, Kita lihat ada. itu musik yang kita pakai untuk musik latar belakang iklannya untuk ini, apa namanya, live streamnya ini, itu kan komposisi bebarongannya Krishna buat. Ya, di Paris. Itu memang khusus dimintain sama mereka di Prancis untuk dibuatin komposisi, atau kamu punya apa namanya inisiatif memang gitu? mau mengajar gamelan pakai komposisi sendiri. Ya, ketika itu kan kami di grup di Paris ada keinginan untuk mengadakan ngayah di Pura Belgia untuk kita bisa menampilkan sesolaan Celonarang pada saat itu. Nah, jadi keinginan saya untuk mengiringi Celonarang mungkin bagusnya kita pakai bebarongan dulu. Gitu. Jadi oke, kita berproses bebarongan pada saat itu. Dan sebelum itu kita juga berproses untuk festival di Munchen tahun berapa itu ya? Pada saat itu saya ketemu teman-teman di Gamelan Calukat. Ya, itu kita sudah itu juga salah satu part dari ujian akhir saya di karya itu. Ya. Nah, tadi sempat mention menjadi core musician ya kalau di Bali dengan gamelan Calukat. Kayaknya ada gamelan satu lagi di Bali. Cenik wayah. Gamelan apa ya? Cenik wayah ya. Jadi dua ya. Sada budaya. Kalau saat ini sedang berada di Belanda, kan core musician nih, bagaimana nih kawan-kawan di Calukat dan Cenik wayah? Pasti kangen sekali ini. Itu benar-benar satu sedang ditinggalkan sama core musician. Ya, itu Damo dan Uli, jujur saja saya sangat rindu sekali sama mereka, terutama ketika kita main bersama, karena kita dari kecil sudah main bersama-sama. Jadi momen-momen kita ngumpul terus dalam satu komunitas, kita bisa sharing pengalaman, itu yang saya kurang dapatkan di sini. Karena jujur saya tidak punya teman baik di sini, sama sekali tidak. Hanya beberapa, tidak seperti di Bali lah, kan Bali mengerti. Di sini orang-orangnya gimana, kedekatannya mereka, lain, ya pendekatannya lain dan mindset mereka lain juga, dan kadang-kadang tidak nyambung juga, walaupun kita sering ngobrol tapi kenapa kok orang ini akhirnya nggak nyambung gitu, makanya jadi ada jarak lagi. Kendala bahasa atau bagaimana kira-kira? Kadang saya udah bisa ngerti bahasa Inggris saja sering miskomunikasi nih. Ya. Sering bahasa terjadi kesalahpahaman. Bahasa itu kendalanya salah satu juga, dan mungkin mindset ya, dan mereka kurang, dan jokesnya saya itu jujur ya belum bisa mengerti sama sekali ketika mereka belum bisa nangkap joke yang bercanda itu. Nanti sama Alex minta diajarin nge-joke. Alex kan Swiss. Oh iya juga. Ya seperti itulah. Beda lagi. Artinya mindset kita udah beda. Jadi tidak seperti teman-teman di Bali. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana setelah ditinggal, kebanyakan sekarang grup-grup di Bali yang sudah ada regenerasi. Jadi ada remaja-remaja, ada anak-anak yang mulai memainkan gamelan, belajar gamelan. Ya, makanya sudah ketika mereka namanya Cenik wayah kan memang begitu ya. Ya. Cenik tapi wayah ininya apa namanya, talentnya yang wayah. Ya, harus ada regenerasi. Kita di Mekarpuana harus ada regenerasi juga. Bagus nama itu kan, gamelan Cenik wayah. Ya. Itu pertama kali tiang pentas di PKB 2005 kalau nggak salah. Membawakan lagunya The Walid yang super kompleks. Carwara judulnya. Itu udah wayahnya. Dan pasti Krishna juga kangen memainkan gamelan yang kompleks tuh ya. Yang levelnya rindu sekali. Udah. Rindu sekali. Ya. Pastinya seperti itu. Tapi bagusnya di sini murid-murid dan teman-teman di sini mereka lebih lebih mau untuk diajak seperti eksperimen.
Jadi Hmm. walaupun mereka sangat mencintai repertoire tradisi dan juga mereka mau juga diajak eksperimen untuk Eksplorasi juga. eksplorasi ya eksplorasi ya gending-gending yang baru. Ya, Nah, ada lagi nggak yang mau diceritain pengalaman-pengalamannya? kalau mau cerita panjang sekali mau pengalaman ya. Banyak Ada ya? pengalaman lucu karena kan di sini semuanya pakai sepeda kan. Nah, Ya, pakai saya sepeda kalau dan nggak sepeda anginnya jalan, tapi banyak banget sepeda. angin dan hujan kan hampir dominan di sini di Belanda terutama. Nah, ketika saya proses waktu masih kuliah, saya ingat sekali saya naik sepeda bawa kenang dua dan bawa ceng-ceng. Jadi Ya jatuh karena ampun. ada angin Aduh. ya. Di situ saya pernah nggak kuat lagi kuliah mau pulang ke Bali pokoknya besok. Dari sana saya ada pengen untuk pulang karena nggak kuat. Tapi ada support Udah dari banyak depresi. teman mungkin. Ya, Dan jadi sepedanya tinggi-tinggi ya. Oh, sepeda kuno itu ya di sudah sana sekali ya, ya. yang tinggi-tinggi itu. Ya. Kita juga Ya. Karena pas punya. musim dingin itu dingin banget ya. Naik Aduh, sepeda anginnya ingin sekali. luar biasa. Ya. Dan kita dapat angin dari mana itu aku selatan apa dari mana itu waktu kita di The Hague gitu naik sepeda malam. Aduh, Cuma apalagi 10 menit aja udah mau mati. Gitu deh. seperti di Chicago itu di Den Haag. Anginnya mirip sekali. Ya. Iya, saya suka banget kok sama ya pengalaman lucunya itu di sana dan di sepeda. Ya saya tidak suka ya, tapi dari main gamelan di luar negeri itu tangannya lebih gampang kram Ya, karena dingin karena banget gitu. daun-daun Kita harus ada gamelannya. pemanasan. Apalagi Daun gamelannya dingin banget, lebih dingin dari Kalau main batur. pakai selop tangan itu tidak bisa, seolah-olah Nggak tidak nyentuh gamelannya, kayaknya licin juga dan sebagainya. Menurut Krisna gimana ya? Menurut saya yang saya perhatikan itu ibarat gamelannya di batur itu suaranya agak tidak begitu, siurnya tidak sepanjang yang di Bali Selatan. Dan kalau di negara dingin kayaknya siurnya tidak panjang kayak di negara tropis gitu. Itu pengaruh dari mana ya? Mungkin bumbungnya ya menciut. Bumbungnya ya, mungkin bumbunya juga cuacanya paling penting beli. Pengaruh cuacanya sangat penting sekali mempengaruhi bunyi instrumen. Dan kebanyakan kan di sini instrumennya indoor, dimainkan indoor. Makanya ada instalasi dari setiap ya mereka jadi suaranya jadi panjang. Nah, kalau kita memainkan gamelan di sini dalam indoor, di sana kita bisa mendengar lebih panjang lagi. Tapi kalau di outdoor udah hilang suaranya. Karena angin mungkin ya, anginnya kencang ya. Dan juga pengaruh dari resonatornya. Iya, anginnya di sini kan tidak begitu banyak angin, terus lembab gimana ya. Jadi walaupun begitu masih ditambahin pengeras suara di sini. Iya, pengeras suara. Iya, benar. Tapi itu salah satunya juga mesti pinter-pinter ngatur ya, kedengerannya aja pasang mikrofon gitu. Padahal itu esensial sekali bagaimana pengaturannya ya. Susahnya di luar negeri kalau sudah beru, gamelannya siapa yang manggur gitu ya. Belum ada, Bli. Krisna harus belajar manggur. Iya, makanya pulang ke Bali mau belajar nanti. Ini belajar perbaiki gamelan yang esensial aja. Ya, benar. Tapi sangat penting sekali itu, Bli. Nggak ada sama sekali yang bisa manggur di sini, manggur gamelan di Eropa ya, khususnya. Tapi teman-teman di Paris mereka sudah mulai belajar gimana cara manggur. Mereka sudah mandiri di sana. Sudah mulai diundang. Siap diundang. Siap jadi master panggur. Free. Buka kelas panggur. Karena kita cepat sekali waktunya dan ini menyenangkan sekali ya, udah ngomongnya dari awal sampai akhir itu selalu menyenangkan dan banyak pengalamannya. Pasti kawan-kawan yang mendengarkan juga dapat pengalaman ini, mungkin bisa terinspirasi atau mungkin mencari-cari kesempatan juga untuk bisa mungkin mendapatkan kesempatan yang sama mungkin ya. Dan sudah tahu apa ya ekspektasinya kalau akan mendapatkan kesempatan gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa sih saran atau pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang sedang ada di Bali? Pesan dari saya sebenarnya satu, jangan malu. Jadi
ketika kamu punya satu tujuan dalam hidup tuh, pokoknya harus kejar sampai kamu dapat itu. Karena jujur saya banyak teman-teman angkatan saya, mereka banyak yang malu, jadi tidak ada mengikuti kemampuan dia, padahal pintar sekali boleh. Dan sekarang sudah mulai teman-teman banyak yang mulai studi keluar, seperti Balot, seperti Gede Aryo sekarang di Kanada kan. Jadi bagus mereka ada kemauan, ada berani untuk keluar dari zona nyamannya di Bali. Jadi gimana kita bisa keluar dari zona nyaman untuk melihat dari sisi outsider. Jadi kita bisa lihat Bali dari jauh ini. Oh jadi sekarang baru sadar kalau Bali ini seperti ini. Kalau perkembangan gamelan nanti akan jadi seperti ini. Jadi saya sendiri selama pengalaman saya 4 tahun di luar Bali, malah lebih mendalami bagaimana sih orang-orang itu sekarang mulai pindah dari ini ke ini. Sangat cepat sekali, apalagi sekarang perkembangan teknologi kan ini. Jadi mereka satu standar saja menurut saya. Jadi misalnya TikTok, semua main TikTok kan. Terus apa lagi? Ya seperti satu komando lah. Tidak ada karakter yang mereka ingin buat sendiri. Mengikuti arus ya. Kita bilang dalam bahasa Inggris ya follow like a sheep gitu. Karena sheep Ya, kan benar. atau di sini bebek ya. Satu Benar. komando ya semua ikut gitu. Jadi mesti kejar ini ya. Kalau kita nggak boleh malu sebagai anak muda, kalau memang ada Nggak boleh malu. impian, kejar impiannya, Ya, Berani keluar dari tempurung. berani keluar dari tempurung, berani keluar dari zona nyaman, karena berani memang belajar dengan sesuatu yang begitu, baru. Ya, betul sekali, Ya berani kayak belajar. Krishna bilang belajar musik India seperti itu luar biasa Kadang, sulit. Ya. ya, kadang kita nggak nyangka malah Terus itu dikejar. yang begitu kita nggak nyangka oh, apa gunanya belajar ini, kadang-kadang kita sering mikir seperti itu, padahal sebenarnya itu malah yang memperkaya keahlian-keahlian kita yang kita miliki. Benar. Biasanya Ya. begitu ya. Dan juga saya lihat banyak sekali seniman-seniman Bali yang apa ya, mungkin agak mundur sedikit gitu loh, nggak mau maju dia, nggak mau forward. Jadi ada yang malahan mundur, karena mungkin dia merasa malu kan. Malu itu pertama yang sangat apa ya, satu Mematikan. kata yang ya Satu Kalau- ini ya sifat yang paling ini untuk Ya. orang-orang Bali ya. Kira-kira apa sih yang membuat orang Bali itu Khas. malu? Kalau saya lihat-lihat, karena biasanya kalau saya ya, kalau lihat saya waktu masih muda-muda dulu, malu itu biasanya minder itu ada aja karena biasanya fisik lah atau kemampuan biasanya Ya. yang kita nggak Bukannya nyadar. lebih mengarahkan ke apa namanya rasa komunitas di sini biar tidak kelihatan beda gitu. Atau dia nggak Jadi mau kelihatan semuanya beda. sama. Terlalu terbiasa dengan komunitas gitu, terlalu terbiasa bersama. Jadi kalau udah harus sendiri itu kadang-kadang jadi nggak berani. Contohnya di bergerak. Banjar kan biasanya di Banjar kan laki-laki semua bersama, perempuan Ya. semua Kumpul bersama. perempuan. Jarang ada yang mau nyebrang gitu. Ya, itu yang lihat dari luar kan. Banyak sekali yang kemampuannya luar biasa, tapi mereka tidak segan untuk mencoba menampilkan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan orang-orang di sini itu malahan mereka kejar-kejaran untuk bisa apa namanya show kemampuannya, show off. Jadi itu yang perbandingan yang lihat. Makanya negara-negara di Eropa maju-maju semua, karena mereka memang benar-benar tahu potensi diri dan mereka menunjukkannya, berani presentasikannya. Tahu potensi diri Saya kira- itu kayaknya kuncinya. Saya kira sekarang sudah mulai banyak seniman-seniman Bali yang mulai artinya menampilkan karakternya sendiri dengan seni apapun, entah itu musik, tari, seni rupa, seni lukis. Ya, bagus. Sudah mulai Lihat ya. adiknya Krisnat Arjun. ini Nah. sebagai contohnya. Ya dia sangat Adiknya aktif ini sekali. banget ya, aktif sekali Ya. dan tahu apa yang bisa dibuat dan sebagainya, ekspresif sekali. Udah Ya, tapi mendarah kadang-kadang- daging sepertinya. Kadang-kadang banyak yang disalahgunakan. Jadi ketika mereka sudah, saya bilang selebgram ya. Satu, mereka sudah tenar, tapi mereka salah gunakan untuk hanya mencari material saja, tidak ke edukasi.
Jadi itu yang kurang di Indonesia menurut saya. Hanya mengejar material aja. Jadi tidak ada pembahasan yang mengarah ke studi atau ke future. Nanti gimana kita sih setidaknya ketika ada pandemi seperti ini, gimana kita bisa apa namanya menangani, setidaknya kita bisa tetap hidup dan juga melihat ke depannya bagaimana gitu. Iya, saya Iya. sepakat Itu karena yang memang kurang. Selegram itu kan dia selebritis jadi langsung. Ya, Jadi ya. menjadi orang yang Influencer. Public menginfluence figure. orang lain. Iya, Udah public punya figure. power itu. Punya power di tangan untuk apa? Iya. Mengubah pandangan. Kalau misalnya Benar. audiensnya anak-anak muda atau followersnya anak-anak muda mungkin bisa menggunakan itu sebagai kesempatan untuk seperti Ya. tadi disebut untuk memberikan Tool untuk edukasi. memberi Ya. edukasi Benar. dan Coba saya Dan mereka- followersnya banyak. Menurut Tiang ya, mereka hanya melihat endorsement saja dari segi endorsement. Seberapa Ini mereka banyak bisa membuat influencers sesuatu yang viral. seperti itu. Kalau sudah viral, endorsement banyak. Itu yang konsep yang ada menurut Tiang orang-orang di Indonesia khususnya. Ya, Sedangkan di sini kan hal kontennya dia buat kurang. viral karena ada edukasi di belakangnya gitu loh. Ada dasarnya, ada edukasinya. Ya, Iya, jadi itu ya penting sekali. mungkin Memang Benar, kunci semuanya di dunia itu edukasi sebenarnya. Iya, iya. Edukasi Iya. yang positif. Lihat yang- aja TV sekarang. TV lokal siapa yang mau nonton? Maksudnya ada banyak ya. Kita di negara kita sekian persen orang-orangnya suka banget nonton sinetron. Dan jangan heran kenapa orang di sini suka beli apa-apa yang dibungkus plastik sekali pakai atau Ya, makanan yang nggak itu salah sehat satu. yang menyebabkan diabetes dan sebagainya. Ini bisa Karena panjang banyak ceritanya. iklan. Karena kalau kita lihat iklannya gitu, Ya, lihat aja kenapa orang iklannya. beli bukan popok kain ya karena itu yang Lagi trendy. iklankan Karena di TV. Telegramnya sih gitu kan. pakai itu. Makanya jangan nonton TV lokal. Iya, tapi seharusnya Ingat ya. ini harus diubah. Sebenarnya fungsinya orang yang mempunyai tadi Krisna bilang orang yang punyai kayak kalau dia influencer, Telegram itu mesti menggunakan kekuatannya untuk edukasi. Ya, Tapi Benar. jangan salah, banyak juga loh Telegram Bali yang sangat sekali menginspirasi dan memanfaatkan ketenaran dan banyak followersnya untuk mengedukasi. Ya kan? Itu sangat Kayak bagus, Mbak. Marmar gitu. ya benar. Nggak Itu ada. sangat bagus. Seniman kan Uh, Marmar ini dia juga mengedukasi tentang lingkungan juga. Nah, kita kalau banyak Ya. orang yang seperti dia muda itu Alangkah sangat baiknya Ya, kalau itu makin- mereka mengikuti itu dan tidak hanya Makin fokus penting kepada ada endorsement aja. betul. Ya. Ya. Penting sekali ada selegram yang seperti itu yang apalagi di tengah menginspirasi. pandemi Ya, ini ya. tengah pandemi Ya, itu benar. sangat penting. Ya karena semoga kita ini kan sekarang membantu komunikasinya semuanya. lewat visual aja kan, Sekarang ini lewat ya lewat visual Oh. betul. Zoom atau apa itu. Jadi Betul. peranan mereka dalam mengubah suatu mindset seseorang itu sangat besar sekarang ketika pandemi ini melalui sosial media terutama kan. Karena semuanya Betul. melihat informasi atau apa saja lewat sosial media sekarang. Jadi sangat penting sekarang. Oke. Iya. Mungkin salah satu pandemik ini untuk mengubah mindset orang mungkin. Makanya ada pandemik ini mungkin salah Iya, satunya. iya. Ya. Banyak hal sih saya lihat Ya. mindset, gaya hidup Benar. itu akan berubah sama sekali. Pasti berubah, Semoga pasti ke arah berubah, yang Mbak. lebih baik. Semoga Terakhir, arah yang lebih apakah baik mau- ya. Nggak tahu ibu papa atau keluarga di rumah menonton selain Arjun mau say hello dulu. Ya, Atau mungkin ada kita beberapa tinggal teman-teman di sini yang beberapa join ini aja. tadi. Ya, kita punya 1 menit untuk kita Ya. wrap semuanya ya. Ya, dari Salit yang bilang semua Niki sudah ngundang Tiang. Sama-sama. Sangat senang sekali bisa ngobrol sama-sama Niki. Sharing pengalaman, terus gimana kita bisa memandang, apa namanya, kesenian Bali itu gimana sih nanti kelanjutannya. Apalagi ada pandemi sekarang, pasti seniman-seniman sangat kesulitan saat ini kan. Dampak. Jika ada pandemi, Dampak sekali. tidak ada pentas, tidak ada latihan. Tiang juga merasakan gitu di sini. Tapi Tiang pinginnya teman-teman supaya sabar dan tetap memikirkan kreativitas yang baru. Nggak terus berkreasi. Sukses Gom Krisna. Kita Semua Mbak Evi waktunya dan hampir Bli. habis. Semoga Ya. kita bisa ketemu Semua. lagi ya dalam waktu dekat.
Buat teman-teman, Assalamualaikum, terima Kak Ram. kasih. Sampai jumpa Ya, Sabtu depan. Ye, dadah. itu semua sehat terus, Ye, sama-sama. berkarya terus. Ye, Oke, Bang Wali, Ya, sehat, sama-sama. sehat. semua. Ye.